Penangkapan Dr. Tifa di lingkungan kampus UI itu by design, natural atau bagaimana? By design, BIN beroperasi di UI tanpa surat sah. Siapa desainer? Ya Intel lah, tahu yang akan promosi itu Dr. Tifa. UI harus protes keberatan atau apa? Ini sudah melebihi dari autocratic legalism. Seyogianya Prof. Heri minta nasihat dari guru besar apa yang harus direspons karena memasuki teritori ilmu pengetahuan, teritori universitas, itu ada surat izinnya. Untuk kasus penangkapan Dr. Tifa di lingkungan kampus ketika akan menghadiri sidang doktoral, apa yang paling Ibu Susi soroti? Kalau polisinya adalah hasil dari klientelism, patuh pada orang yang seyogianya harus ditangkap karena menginginkan kekuasaan sepanjang masa untuk anak-anaknya dan sebagainya, dia yang mengacaukan negeri ini. Polisi mempermalukan UI. Lembaga akademik kamu akan saya datangi dan akan saya ganggu. Itu adalah pesan bahwa kemarin ini kenapa jaket kuning pada turun di jalan itu. Ibu melihat ke sana. Saya melihatnya begitu. Apakah ini bisa menjadi semacam bahan bakar baru? Pak Prabowo tahu nggak nih kira-kira sebagai presiden? Dia nggak pegang handphone. Dia tergantung kepada Teddy. Teddy bisa menutupi segala hal. Teddy adalah seorang penguasa yang harusnya sudah tersingkirkan dari benak kita. Bagaimana Ibu Susi melihat Dr. Tifa? Mak lebih mengerikan. Kenapa perempuan menjadi target? Karena perempuan itu tidak bisa dikalahkan. Orang yang melahirkan itu kan jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah. Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan dengan seorang akademisi senior terkait penangkapan terhadap Dr. Tifa yang menjadi tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Penangkapan terhadap Dr. Tifa dilakukan di lingkungan kampus UI saat Dr. Tifa akan menghadiri sidang doktoral di Fakultas Kedokteran UI. Apa pandangan kaum cendekia terhadap peristiwa tersebut? Langsung saja saya sapa narasumber kami, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Ibu Susi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas undangannya. Ibu, tentu kita menghormati proses dan langkah hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian, tapi sebagai seorang akademisi, seorang cendekia juga, seorang perempuan juga, bagaimana Ibu Susi melihat penangkapan terhadap Dr. Tifa ketika akan menghadiri sidang doktoral di lingkungan kampus? Ini sudah menjadi kelaziman di dunia ketiga, juga di Amerika akhir-akhir ini kita lihat ya, betapa pemerintah itu bisa mengganggu jalannya universitas Ivy League loh, Harvard, Columbia, bisa dimasukin dan profesornya bisa dipecat. Lalu Indonesia tinggal mengikuti saja karena sebetulnya dia sudah tidak memberikan academic freedom itu di dalam universitas ya. Seperti kita alami di UI, statuta bisa dirubah oleh orang yang bersimpati kepada kehendak pemerintah. Dan itu sebetulnya juga mengganggu proses akademik di sebuah universitas yang sudah lazim. Jadi diubah agar lebih mudah dikendalikan gitu orang-orangnya. Jadi ini sebetulnya kalau kita harus menilai apa yang terjadi, sebetulnya tidak pantas kalau seorang akan melakukan ujian diteror oleh aparat. Ini sudah melebihi dari autocratic legalism yang disebut oleh B. Fitri. Autocratic legalism yang disertai oleh teror. Karena seseorang yang akan diuji, kenapa harus diteror gitu kan? Dia punya hak untuk melakukan tindakan-tindakan akademik yang tidak ada kaitannya dengan urusan dia di luar, politik dia di luar. Dia kan belum dikategorikan sebagai teroris yang harus ditangkap gitu ya. Hanya masalahnya di sini kan karena academic freedom sudah terganggu, lalu ada seorang yang ingin melaksanakan kehendaknya sepanjang masa. Nah ini kan masalah, kita harus menelisiknya dari sudut apakah orang yang menginginkan kekuasaan sepanjang masa itu pantas atau tidak untuk dihormati, ataukah dia seharusnya sudah dihilangkan hak untuk
kebebasan. Karena sebetulnya apa yang dilakukan itu seringkali melanggar kelaziman hukum ya, untuk menghormati hak asasi orang lain. Oke. Untuk kasus penangkapan Dr. Tifa di lingkungan kampus ketika akan menghadiri sidang doktoral, apa yang paling Ibu Susi soroti sebenarnya dari konteks pendidikan, konteks lingkungan kampus? Tentunya satu tindakan teror atau tindakan intrusi dari pemerintahan yang meneror universitas akan mengganggu kebebasan berpikir untuk inovasi. Karena universitas adalah tempat Anda menemukan sesuatu, mempatenkan sesuatu, hak intelektualitasnya sesuatu. Kalau setiap orang itu dipersekusi untuk ditakut-takuti, bagaimana satu kelahiran produk bisa akhirnya menjadi uang untuk negeri tersebut? Karena sebetulnya setiap produk yang bisa diproduksi dan itu mempunyai daya jual kepada publik tentunya akan membawa kesejahteraan bagi bangsa. Tapi tampaknya ini memang bukan sesuatu yang dianggap dibutuhkan. Mereka lebih suka mengimpor, nggak usah membuat sendiri. Jadi penangkapan terhadap Dr. Tifa itu bentuk teror terhadap Dr. Tifa, apa termasuk UI juga? Teror terhadap Dr. Tifa yang nomor satu, tapi teror terhadap lingkungan akademik UI adalah peringatan bahwa lain kali saya juga bisa melakukan hal yang sama kepada siapapun juga yang saya anggap musuh negara. Oke. Ini Itu kan pesannya? Ini berlaku umum. Itu kan pesan-pesan itu kan tidak harus secara oral dilakukan ya. Nggak usah diartikulasikan. Kita sudah tahu dengan mereka melakukan sesuatu itu artinya ada hal yang harus kita perhatikan karena itu juga bisa terjadi kepada siapapun yang tiba-tiba tanpa disengaja melakukan pelanggaran gitu ya. Oke. Kalau menurut Ibu Susi, apakah ada hal yang urgent untuk penangkapan terhadap Dr. Tifa di lingkungan kampus ketika akan menghadiri sidang doktoral? Seyogianya rektor bersuara. Karena sebetulnya masuknya aparat pemerintah secara represif ke dalam kampus itu harus dengan seizin rektor. Apalagi seorang yang sedang akan mengalami ujian, itu dia kan membayar tuition ya, membayar uang sekolah, menantikan derajat yang lebih tinggi dari apa yang dia lakukan, dan itu hak seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Kenapa hal tersebut harus diganggu sampai dia mungkin rasa ketakutannya bertambah sehingga dia akhirnya gagal dalam ujian tersebut, kan bisa saja terjadi. Itu kan tidak boleh diintrusi. Masalah-masalah kayak begini ini bukan kehendak legal. Misalnya kejadian yang satu lagi nih, pembimbing diberi sanksi. Kenapa bisa diajukan lalu dituduh bahwa kenapa diberi sanksi? Karena belum ada proses pengadilan. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada proses pengadilan untuk mempersekusi Dr. Tifa? Apakah ada surat warranty yang mengatakan Dr. Tifa akan ditangkap hari ini karena satu dan lain hal? Ternyata ini tidak ada gitu loh. Jadi sesuatu yang secara sembrono dilakukan oleh pemerintah karena saya bilang ada seseorang yang menginginkan kekuasaan sepanjang masa sampai akhir hidupnya atau akhir hidup anak-anaknya, sehingga kita semua terancam oleh kehancuran negara ini. Ketika aparat hukum akan masuk ke lingkungan kampus, itu menyampaikan izin atau hanya pemberitahuan, Ibu? Mekanismenya? Sebaiknya sih meminta izin ya. Orang ini kan aparat pemerintah akan melakukan eksekusi sesuatu di dalam teritori yang dikuasai oleh rektor UI. Rektor UI berhak marahin saya, misalnya saya melakukan sesuatu yang buruk gitu ya. Sama aja dia juga bisa memarahin aparat pemerintahan yang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dilakukan. Seperti waktu demonstrasi Agustus itu berkeliaran mereka di kampus. Padahal sebetulnya bukan tempat polisi untuk menanggulangi demonstrasi yang di luar kampus Depok gitu ya. Sehingga mereka menunggu anak-anak yang kembali dari demonstrasi untuk bisa disidik atau bisa ditangkap atau bisa nggak tahu tujuan mereka apa sesungguhnya. Iya,
Kalau menurut Ibu Susi, apa dampaknya terhadap kaum cendekia dan juga proses pendidikan di lingkungan kampus bercermin dari peristiwa yang dialami oleh Dr. Tifa? Kalau melihat dunia sekarang ini, seakan-akan intrusi pemerintah itu sudah lazim. Karena tendensinya adalah kepada kegiatan-kegiatan sayap kanan. Seperti negara-negara yang represif, yang fasis, yang melakukan penghadangan terhadap kemungkinan pemikiran-pemikiran baru yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Itu aja. Oke. Tapi pernah terjadi nggak, Bu, di lingkungan UI sebelumnya? Ada peristiwa seperti yang dialami oleh Dr. Tifa ini? Seingat saya tidak tuh. Belum Tidak pernah? ada. Belum pernah. Oke. Larangan untuk tidak mengadakan diskusi bisa terjadi, Ya. tetapi penangkapan itu belum sampai ya. Oke. Kejadian. Untuk seorang Dr. Tifa, menurut Ibu Susi, memang layak, bukan layak, maksudnya apakah pantas mendapat perlakuan seperti itu dari aparat kepolisian? Ada nggak keputusan pengadilannya? Kalau ada putusan pengadilan dan disertai surat yang legitimate ya dari polisi, ya boleh. Tapi kalau misalnya belum ditentukan apakah dia wajib untuk dicurigai dan ditangkap, itu kan sulit ya. Biasanya orang bertindak demikian kalau misalnya sudah dituduh, seperti Nadiem misalnya udah dijatuhkan itu, dia dikasih peneng di bawahnya supaya nggak lari dan sebagainya. Nah ini apa landasannya kan? Statusnya tersangka Ya, dan masih random banget gitu loh. Harusnya kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk menyatakan hak kita terlanggar ya. Nah ini namanya dulu dikenal sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial Indonesia ini sudah selayaknya sekarang kita uji kembali apakah masih berlaku Oke. kontrak sosial yang lama Oke. ataukah harus hadir kontrak sosial yang baru. Jadi yang bisa mendesak itu hanya kalangan publik, yaitu sebagai movement atau gerakan massal, gerakan Oke. populis ya. Karena tidak bisa sebuah perubahan itu terjadi tanpa desakan, dan desakan itu harus Ya. datang dari Oke. halayak yang merasa bahwa kalau ini terjadi pada satu orang, dia bisa terjadi pada orang lain juga. Itu Ya. yang mengerikan. Oke, Ibu Susi tadi mengatakan bahwa penangkapan Dr. Tifa di lingkungan kampus saat akad sidang doktoral itu merupakan bentuk teror ya. Ya. Bentuk teror itu apakah juga akan dirasakan atau dialami oleh tim penguji? Dalam hal ini belum saya lihat ya, belum saya dengar maksudnya. Tapi itu bisa saja terjadi seperti misalnya ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pemerintah untuk orang-orang yang dicurigai, atau hambatan-hambatan, penghadangan untuk dia tidak bersuara dan sebagainya. Itu udah lazim lah. Jadi academic freedom memang tidak ada ya di dunia ketiga terutama. Oke. Sekarang ditiru oleh negara-negara demokratis. Iya. Untuk kasus Dr. Tifa, memang pihak kepolisian akhirnya memberikan kesempatan kan untuk sidang tetap berlanjut. Ya, tapi kan masuknya mereka ke dalam satu ruang akademik untuk mengganggu seseorang yang akan diuji, padahal ujian itu adalah di tangan advisernya, di tangan pembimbingnya. Harusnya pembimbingnya yang meneror muridnya supaya dia menjadi lebih baik, tapi ini terornya datang dari luar yang sebetulnya mengganggu proses pemikiran yang bisa menghambat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya relevan dengan apa yang dia sedang lakukan. Oke. Dan kalau kita sempat lihat beberapa foto, memang ketika di meja untuk pengujian didampingi oleh beberapa polwan ya. Ya. Itu harusnya steril ya, Bu? Tidak lazim lah, kecuali kalau misalnya Anda sudah diputuskan pengadilan, Anda harus dipersekusi dan harus dikawal dan harus laporan setiap menit, setiap detik kepada pemerintah atau kepada polisi. Makanya ini sudah sangat mendesak untuk Indonesia di masa yang akan datang, karena ini berkaitan dengan tekanan struktural ekonomi. Kalau misalnya kegiatan itu lama-lama juga tambah memiskinkan rakyat banyak, tentunya harus ada yang cukup pandai untuk menyatakan secara damai, mari kita ubah Indonesia ini menjadi lebih baik. Oke, Ibu Susi, apakah teror yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga akan mempengaruhi substansi ya dari proses sidang itu ya? Entah tesis atau disertasinya?
Substansinya terganggu karena dia nggak bisa berpikir jernih ya. Pasti orang kalau diancam akan dibawa oleh polisi bukannya dia agak ketakutan. Kecuali dia memang cukup berani ya untuk mengalami segala gangguan yang mungkin terjadi dalam dirinya. Tapi masalahnya ini tidak lazim gitulah. Kalau sesuatu yang tidak lazim kita biarkan terus, misalnya kalau ada orang yang terpinggirkan lalu dengan mudah dibunuh atau terbunuh atau dilakukan kekerasan terhadap dia, siapa yang bisa melindungi rakyat banyak? Saya sendiri nggak merasa. Saya kalau terjadi sesuatu pada saya minta perlindungan kemana? Belum jelas itu turunannya. Karena kan sebetulnya penguasa itu dipinjamkan kekuasaan oleh rakyat banyak. Gaji mereka juga dari pajak saya. Ya, Lalu saya harusnya menuntut, kenapa negara saya ini tidak membuat rasa nyaman pada diri saya menjadi warga negara Indonesia. Dengan adanya teror dan penangkapan itu juga akan mempengaruhi hasil sidang, Bu, tentunya ya? Tentunya kalau dia seorang yang agak lembut dan lemah, mungkin dia akhirnya tidak bisa menjawab hal-hal yang harusnya dijawab secara lancar. Pada saat tidak dikelilingi oleh polisi pada saat dia sidang, bayangkan saja bagaimana itu terjadi. Nah, lagi-lagi tim penguji juga apakah akan terpengaruh juga atau terganggu juga atau merasakan pressure juga? Mungkin kalau tim pengujinya adalah orang-orang yang kebetulan tidak suka dengan tindakan-tindakan Dr. Tifa, mungkin semakin kencang dia melakukan penekanan. Kalau dalam ujian itu kan kuat-kuatan antara yang diuji dengan yang menguji. Apakah kita mau banting orang itu atau sebetulnya kita bantu agar dia akhirnya bisa lulus? Intinya bahwa proses ujian itu akan terganggu ya, Bu ya, dengan akan terganggu kalau ada orang yang sentimen kepada Dr. Tifa, kan itu lebih menguatkan orang tersebut untuk menekan. Jadi ini bukan soal penangkapan, tapi juga ini bentuk pressure pihak kepolisian terhadap proses. Kepolisian ya negara maksud saya. Iya. Ya, polisi kan hanya aparat ya. Kalau polisinya adalah hasil dari klientelism, patuh kepada orang yang seyogyanya harus ditangkap karena menginginkan kekuasaan sepanjang masa untuk anak-anaknya dan sebagainya, ya harusnya kita semua mulai sadar bahwa hal ini tidak normal gitu. Kalau tidak normal ya harus kita ubah. Apa yang harus kita ubah? Ya kontrak sosial yang baru, kontrak sosial yang menyatakan bahwa rakyat membayar pajak, rakyat menuntut untuk mempunyai kesejahteraan dan menuntut memiliki hak untuk dilindungi hak asasinya. Peristiwa penangkapan terhadap Dr. Tifa menurut Ibu Susi sebagai akademisi UI, apakah itu bentuk polisi mempermalukan UI? Ada sedikit di situ, karena mayoritas murid-murid saya kan pakai jaket kuning dan demonstrasi ya. Jadi kalau misalnya akan mempermalukan bahwa lembaga akademik kamu akan saya datangi dan akan saya ganggu, itu adalah pesan bahwa kemarin ini kenapa jaket kuning pada turun di jalan itu. Ibu melihat ke sana? Saya melihatnya begitu, mau nggak mau kan ini ada repercussion ya. Kalau seseorang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh orang yang berkuasa, dia bisa melakukan apapun juga untuk membuat jerah bahwa nih kamu tidak mengontrol mahasiswa kamu, jadi saya perlakukan ini seakan-akan Anda tidak punya wibawa atas teritori intelektual Anda yang sebenarnya dimiliki oleh rektor. Jadi sebenarnya pesannya adalah kepada rektor UI, bukan kepada individu orang-orangnya. Rektor UI harus sadar bahwa dia dikirim pesan teror bahwa Anda jangan melepaskan mahasiswa itu agar bisa mengkritik pemerintah atau turun ke jalan, sehingga hak pemerintah merasa terganggu sekalipun kontrak sosialnya belum jelas nih, apakah akan diperbaharui apa masih yang lama. Nah, tapi benang merahnya dengan kasus Dr. Tifa apa? Benang merahnya adalah UI pemicu keonaran. Kalau misalnya dia diberikan terlalu banyak kebebasan tanpa dipermalukan, dia akan melakukan itu lagi. Padahal itu kan tidak ada hubungannya dengan rektor, itu kan anak muda yang merasa
nggak tahu masa depannya seperti apa di negeri ini, mohon penjelasan dan penjelasan itu hanya bisa dilakukan oleh perubahan konstitusi atau perubahan kontrak sosial yang menjadi landasan untuk kita, oke kita rubah konstitusi ini karena ini tidak workable. Konstitusi ini terlalu menguatkan eksekutif tanpa memberikan imbalan untuk kalangan yang lain. Karena hal-hal yang berlanjut dari hal ini adalah apakah kita akan membentuk sebuah pemerintahan fasis? Karena saya anak tentara, tapi saya bisa dengan sendirinya menyebutkan tentara kan nggak harus ada di pertanian, nggak harus ada di membersihkan sampah dan sebagainya. Apakah Ibu melihat juga bahwa jika tidak ditangkap saat akan menggelar ujian sidang doktor, itu kan misalnya akan berpengaruh terhadap hasil sidangnya kan? Apakah itu ada kaitannya dengan nanti akan memperkuat riset dan penelitian dari Dr. Tifa terhadap kasus ijazah Pak Jokowi? Dia kan kedokteran kan ujiannya, jadi kan disertasinya mengenai medis mungkin. Iya, tapi kan ada kaitannya dengan dengan tatanan saraf seseorang yang ingin berkuasa itu ya. Iya, jelas mungkin kalau disimpulkan nantinya dia sebagai psikiatris, mungkin psikiatris yang akan menilai bahwa orang ini sebenarnya secara Freudian meragukan apakah dia waras atau tidak ya. Mungkin lebih digarisbawahi karena sebetulnya kenapa sih dibuat sedemikian misterius? Kalau memang tidak punya ijazah ya ngaku aja tidak punya ijazah. Kalau misalnya lulus ya lulus saja, nggak apa-apa juga, tunjukkan bahwa jangan bikin keonaran yang berdampak kepada universitas, terutama Universitas Indonesia, karena kita sudah mengalami statuta dirubah dan diperlakukan secara membabi buta, lalu dapat lagi dipermalukan dengan segala hal yang terjadi untuk demi kepentingan rezim. Misalnya masuknya pembicara Zionis itu untuk kepentingan rezim, bukan kepentingan UI. Karena kan kita tidak ada kaitannya dengan apa yang akan dilakukan dalam politik luar negeri Indonesia atau kebijakan luar negeri Indonesia. Tapi seenggaknya perlu legitimasi dari sebuah universitas yang ternama di Indonesia agar kehendak penguasa itu legitimate atau absah. Nah ini yang kayak begini ini sebenarnya yang harus dikendalikan oleh ahli-ahli hukum yang kritis, misalnya Zainal Arifin ya dari UGM, Bivitri bersama-sama gerakan umum untuk mendesak bahwa ini kita jangan menilai simptomnya, kita menilai root cause-nya. Root cause-nya, akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya adalah kontrak sosial yang butuh untuk diperbaharui. Secara damai aja, itu kan damai aja. Kalau ahli-ahli hukum sudah melakukan itu, tapi tidak bisa dengan meminta kejaksaan atau meminta Mahkamah Agung atau meminta kalangan yang ada kaitannya dengan pemerintah karena mereka bias dan kepentingan pemerintah lebih utama. Nah, untuk kalau kita bicara soal akademisi dari kalangan perempuan kan terbatas ya Bu ya. Nah, secara pribadi bagaimana Ibu Susi melihat Dr. Tifa sejauh yang Ibu ketahui? Mak lebih mengerikan. Jadi justru perempuan itu lihat aja cara mereka menerabas masuk ke HI kan rempong banget gitu loh ya. Jadi kalau kita pikir kenapa perempuan menjadi target karena perempuan itu tidak bisa dikalahkan kalau dia sudah punya kehendak dia cukup kuat, leluasa untuk melakukan apa yang diinginkan. Ya, biasanya karena orang yang melahirkan itu kan jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki ya. Jadi dengan sendirinya dia mempunyai naluri, mempunyai jiwa yang bergelora yang bisa menentukan. Ini sudah alarm ya, ada alarm nih untuk kita semua. Karena jangan dibiarkan yang kecil-kecil itu lewat begitu saja karena setiap yang kecil itu menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Nah, kalau menghendaki negara yang lebih sejahtera ya kita harus segera melakukan sesuatu. Paling tidak sampai hari ini kita belum melihat ada respon atau sikap dari UI ya. Kalau menurut Ibu Susi bagaimana UI harus merespon peristiwa penangkapan terhadap Dr. Tifa di lingkungan kampusnya? Seyogianya Prof. Heri dapat nasihat dari kalangan guru besar untuk merespons, karena kalau tanpa respons juga seakan-akan
mengizinkan ya, secara tacit menyetujui. Padahal sebenarnya itu teritori yang dilanggar karena proses akademik diganggu. Proses akademik diganggu. Karena proses akademik itu bukan proses akademik yang bersifat teror. Itu adalah proses akademik yang sedang melakukan kajian, dan kalau bisa itu dianggap lulus, ya lulus apa yang akan dinyatakan oleh Dr. Tifa. Sampai seberapa jauh itu akan berdampak kepada pemerintah, saya kira mungkin bisa ditanggulangi dalam artian kalau itu kajian akademik sih testable ya, selalu bisa disanggahkan. Kalau ilmu itu kan hypothetical. Ya. Kalau nggak cocok ya kita melakukan penelitian yang lain untuk menyanggah itu. Tapi sebelum bisa disanggah orang lain, kenapa dipersekusi gitu? Oke. Orang dia open ended kok. Ya. UI harus protes keberatan atau apa? Minta nasihat dari guru besar apa yang harus direspons karena memasuki teritori ilmu pengetahuan, teritori universitas, itu ada surat izinnya untuk masuk. Seperti mahasiswa demonstrasi kan minta izin untuk space-nya itu kepada polisi. Ya kenapa polisi masuk tanpa izin dan tanpa surat jelas bahwa Dr. Tifa akan disatroni, akan diganggu dalam proses akademiknya. Itu sesuatu yang sangat tidak lazim dan tidak layak dilakukan dalam sebuah negara yang sedang belajar untuk menjadi demokratik. Oke. Apakah UI akan melakukan itu menurut Ibu Susi? Dengan rezim UI yang sekarang? Tergantung Dewan Guru Besarnya ya. Kalau Prof. Krisuti dan kawan-kawan sebelumnya ya jelas kita protes terus ya. Kita protes soal PP 75, kita protes, beri semacam bantuan-bantuan kalau ada orang yang dipersekusi, misalnya Nadiem atau siapa lagi, kita ikut serta ya. Tapi kalau yang sekarang belum tentu. Kemarin 200 lebih guru besar menolak kajian terhadap calon Dr. Bahlil. Menteri SDM. Ya. Kanda. Ya. MBG apa? Mas Bahlil ganteng. Mas Bahlil ganteng. Okay. Nah ini dia. Jadi satu kejanggalan yang terjadi ini hanya terjadi terutama di negara-negara yang menjelang sebuah kegiatan yang fasistik sebetulnya ya. Kayak di Amerika sekarang makin fasis ya, karena kalangan-kalangan yang ahli teknologi justru itu mengerucut ke arah sentralisasi. Oke. Kalau kita bicara hak asasi manusia, hak dasar, menurut Ibu Susi, apakah ada hal yang dilanggar oleh pihak kepolisian dari Dr. Tifa? Wrongful indictment atau misalnya kegiatan yang sebetulnya harusnya mempunyai surat menyurat, tapi tidak disertai surat menyurat untuk menyatakan Dr. Tifa akan ditangkap gitu. Atas dasar apa? Apakah dia sudah diadili? Apakah dia melakukan sesuatu yang sangat mengganggu pemerintahan gitu kan ya? Kalau dia sebagai warga negara menyatakan sesuatu hal, kan lazim aja, tinggal disanggah gitu, disanggah. Kalau dia melakukan itu melalui disertasinya, tinggal lahirkan disertasi lainnya yang menyanggah apa yang dikatakan Dr. Tifa. Tidak harus dengan polisi, tidak harus dengan kekerasan. Oke. Jadi menurut Ibu Susi, Dr. Tifa tidak patut diperlakukan seperti itu? Tidak patut pada saat dia sedang mengemukakan pendapat ya, pendapat secara legal dan secara ujian dan secara wajar sebagai mahasiswa di sebuah universitas yang kebetulan universitas top gitu ya. Apa dampaknya Bu terhadap dunia pendidikan? Ya kalau ini dibiarkan ya sungguh mengecewakan. Karena itu kita kan bukan hanya mensosialisasikan diri kita sendiri, kita mensosialisasikan seluruh rakyat ya. Masa rakyat dibiarkan kalau misalnya ada sesuatu yang terlanggar lalu didiamkan, lalu oke, terus lagi business as usual gitu ya, nggak bisa begitu. Kalau misalnya Anda mau mengulik konstitusi atau kontrak sosial sebagai landasannya, cepat dilakukan karena ini sudah terlalu panjang jalannya untuk bisa memulihkan ketidakadilan. Karena ketidakadilan itu berupa uang, bukan hanya berupa hak ya.
Oke. Karena uang itu untuk orang hidup sehari-hari. Bagaimana kalau uangnya itu Oke. tidak diberikan dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan haknya selalu dirampas, belum apa-apa utang itu harus dibayar oleh rakyat, tapi rakyat tidak diberikan sesuatu yang bisa menjadi peri kehidupannya jauh lebih makmur dibandingkan yang ada sekarang Oke. ini. Kalau Ibu Susi melihat, apakah memang yang dilakukan oleh Dr. Tifah itu sebagai bentuk perlawanan dengan riset dan penelitian itu sesuatu yang memang harus dihormati dan dijaga, atau bagaimana, Bu? Dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ya kalau dia menemukan satu paradigma baru kan, Kuhn itu menghasilkan pergeseran paradigma ya. Kalau orang sudah melahirkan satu paradigma baru, ya bisa disanggah, tapi dia melahirkan sesuatu yang baru. Nah itu nggak apa-apa. Kalau dalam proses hypothetical itu selalu terbuka kemungkinan antitesis kan. Iya. Jadi nggak usah terlalu khawatir bahwa proses itu akan final seperti vonis seorang hakim gitu, final kamu masuk penjara. Dan namanya ilmu nggak ada yang secara terus-menerus benar. Oke. Harus ada yang menyatakan itu tidak benar karena bagian ini yang kurang atau bagian itu yang kurang. Dialektika. Jadi disitulah estetika dari sebuah olah pikir ya. Karena olah pikir itu beda-beda orang, beda-beda pandangan. Jadi di situ dilakukan secara akademik supaya itu terkontrol dan bisa diluruskan. Kalau misalnya tidak setuju, kenapa tidak setuju? Oke. Gitu. Sejauh yang Ibu Susi ketahui, apa yang dilakukan oleh Dr. Tifah masih dalam koridor ilmu pengetahuan? Mereka kan ribut soal ijazah Pak Jokowi ya. Jadi harusnya yang menjawab itu Pak Jokowi menjawab apakah benar tuduhan itu apa tidak benar. Kalau dia memperpanjang persoalan yang sebenarnya sangat simple, artinya dia yang otoritarian. Dia yang mengacaukan negeri ini. Sebaiknya kita jangan menghormati orang yang membuat semua jadi ribut agak percuma karena orangnya yang dituduhkan itu tidak pernah menjawab apakah dia setuju dengan tuduhan itu atau tidak setuju. Ini kan seperti menyiksa ya, menyiksa sebuah bangsa untuk mendengarkan celoteh yang tidak ada gunanya. Harusnya kita berpikir tentang bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana menciptakan kemakmuran, bagaimana agar investor merasa nyaman berada di Indonesia, bagaimana agar kita dipercaya oleh luar negeri untuk mereka datang ke sini dan menanamkan modal sehingga murid-murid saya mempunyai pekerjaan. Ini kan yang tidak dipersoalkan karena orang mempersoalkan hal-hal yang remeh-remeh. Misalnya ijazah, misalnya TEDI, misalnya apa, tapi urusannya bukan urusan yang paling mendasar yang harus kita pertanyakan karena sebetulnya kisruh ini terjadi karena kontrak sosialnya tiba-tiba lebih kuat di eksekutif bukan di hak rakyat yang meminjamkan kekuasaan itu kepada sekelompok orang yang menjadi penguasa. Ibu, peristiwa penangkapan Dr. Tifah di lingkungan kampus UI itu dilakukan di tengah aksi massa mahasiswa yang terus bergerak dalam beberapa hari terakhir ini. Apakah ini bisa menjadi semacam bahan bakar baru situasi ini? Mereka terbiasa untuk distraksi. Kalau ada ini ditimbulkan ini, kalau ada ini ditimbulkan itu, gitu ya. Jadi kita sulit menebak apakah ini disengaja untuk melakukan karena orang tidak bisa memperhatikan karena sedang memperhatikan demo, ataukah sebetulnya dia ingin mengalihkan perhatian dari demo itu agar terpusat pada Roy dan Tifah. Kan bisa dua, bisa karena dia ribut, ini ditangkap supaya nggak diperhatikan, atau sebetulnya ini ribut meredam, perhatikan aja yang itu, karena mereka cukup vokal dan cukup visual gitu ya, kelihatan di publik, di radio, di TV. Kalau misalnya justru penangkapan ini bisa menjadi bahan bakar baru untuk gerakan mahasiswa ini? Kita perlu emak-emak. Kita perlu perempuan-perempuan yang aktif
menelisik lebih dalam karena anak-anak kan harus juga diarahkan gitu. Oke. Kalau mereka demo, mereka harusnya masuk ke pasar, tahu kondisi rakyat itu gimana. Jadi seakan-akan dia nyambung. Nah, harus ada yang kasih cue. Nah, cue giving namanya Oke. kalau. Oke. Arahkan supaya mereka tidak salah evaluasi. Oke. Jadi akan dibilang ngapain itu kan jauh benar dengan rakyat. Kalau dia datang ke pasar tahu orang miskin, tahu orang nggak bisa bayar sayur. Sekarang modelnya sayur dibungkus-bungkus, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Oke. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa UI bisa melakukan hal itu, ini sudah disampaikan kepada Ketua BEM UI bahwa mereka itu seharusnya meninjau akar rumput. Oke, Ibu Susi, penangkapan Dr. Tifa di lingkungan kampus UI, menurut Ibu Susi ya, itu by design, natural atau bagaimana? Di tengah aksi mahasiswa ini? By design. Kan Prof. Ocha itu sudah meletakkan jabatan karena dia tidak mau menandatangani surat bahwa seorang bin itu adalah pegawai dia. Kan dipaksa untuk menandatangani dia sebagai warek bahwa itu pegawainya dia. Padahal dia ditanamkan. Jadi bin beroperasi di UI tanpa surat sah. Malah dibuat surat pura-pura bahwa dia sebetulnya pegawai UI. Terus punya dia Intel. Kalau menurut Ibu Susi ini by design, siapa desainer? Ya Intel lah, tahu akan ada promosi. Tahu yang akan promosi itu Dr. Tifa. Pasti kan beredar, gampang cari tahu di kalangan dokter-dokter apa nih yang jadi agendanya Tifa dan segala macam. Kan pasti diikuti dong, dia kan dipantau. Gak mungkin Dr. Tifa dan Roy Surya dibiarkan tanpa pantauan. Pak Prabowo tahu nggak nih kira-kira sebagai presiden? Dia nggak pegang handphone, dia tergantung kepada Teddy. Teddy bisa menutupi segala hal karena mungkin Teddy adalah seorang penguasa yang sedang melakukan kegiatan abnormal dan harusnya sudah tersingkirkan dari benak kita, tapi dia masih ngotot, masih ada karena uangnya banyak. Ibu Susi, terima kasih sudah hadir. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Prof. Susi Sudarman, akademisi senior dari kampus Universitas Indonesia, merespon penangkapan terhadap Dr. Tifa yang ditangkap saat akan mengikuti sidang ujian S3 program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi, terima kasih. Terima kasih lagi.